wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri Amelia. Jika Ibu bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian di rumah menjawabnya dengan mengucapkan, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekarang Ibu tanya ya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian yang menonton video pembelajaran ini diberikan kesehatan ya. Amin. Sebagai bentuk kehadiran kalian hari ini, foto dan kirimkan catatan kalian tentang pelajaran hari ini ke grup kelas kita ya. Kali ini kita akan belajar matematika tentang mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester ganjil. Pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan metode ceramah dan penugasan. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak ibu sekalian, jangan lupa siapkan pulpen dan buku untuk mencatat materi yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya, minggu lalu siapa yang ingat kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang pecahan, perbandingan, dan skala. Sedikit kita review atau kita ulang materi minggu lalu ya anak-anak. Yang pertama, 4/6 merupakan bentuk pecahan. Angka 4 disebut sebagai apa? Dan angka 6 disebut sebagai apa? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Angka 4 itu disebut pembilang dan angka 6 disebut penyebut. Lalu yang kedua, Ibu mau bertanya. Ada soal cerita pada sebuah peta yang memiliki skala 1 berbanding 400.000. Jarak kota A dan B adalah 8 cm. Jarak kota tersebut yang sebenarnya adalah, siapa yang tahu? Mari kita selesaikan bersama-sama ya. Diketahui skalanya sama dengan 1 berbanding 400.000. Lalu diketahui lagi jarak kota AB pada peta yaitu 8 cm. Pertanyaannya, jarak kota AB sebenarnya? Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Jadi, kota A dan B yang sebenarnya adalah, kita masukkan ke dalam rumus, jarak kota AB sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala atau jarak pada peta per skala. Jarak pada peta itu ada 8 dan skalanya itu ada 1 berbanding 400.000. Jadi kita masukkan angka jarak kota AB sebenarnya sama dengan 8/1 berbanding 400.000. Lalu kita selesaikan. Jarak kota AB sebenarnya sama dengan 8 dikali 400.000 per 1. Jarak kota AB sebenarnya sama dengan 3.200.000 cm.
Lalu kita ubah sentimeter ke bentuk kilometer. Jadi jarak kota AB sebenarnya 32 kilometer. Siapa yang betul jawabannya? Anak-anak, apa yang kalian ketahui mengenai pecahan, persen, dan bilangan desimal? Ya, betul sekali. Pecahan adalah bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika yang mana dapat dinyatakan dengan A per B. A untuk pembilang dan B untuk penyebut. Adapun persen yaitu sebuah angka untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Sedangkan bilangan desimal merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Dalam penulisannya, bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma. Anak-anak, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini setelah mengamati, menanya, menalar, mengkomunikasikan, dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya dengan benar. Ibu akan mengajarkan kalian 3 cara mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Silahkan anak-anak perhatikan supaya nanti kalian bisa mengerti dengan baik dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk kalian praktekkan. Cara pertama, contoh soal 3/4 sama dengan titik-titik persen. Persen itu artinya adalah per 100. Jadi cara pertama ini kita akan mengkalikan pecahan ini dengan persen, yaitu per 100. Maka kita tulis 3/4 dikali 100% sama dengan, nah kita kalikan 3 dikali 100 sama dengan 300. Jadi 300/4. 300 dibagi 4 sama dengan 75. Maka 3/4 sama dengan 75%. Contoh soal yang kedua. 9/20 sama dengan titik-titik-titik persen. Maka kita tulis 9/20 dikali 100% sama dengan, kita kalikan 9 dikali 100 sama dengan 900/20 sama dengan, karena di pembilang dan penyebut ada sama-sama angka 0, untuk mempermudah kita menghitung, maka kita bisa mencoret 1 0 tersebut. Jadi 90/2. 90/2 sama dengan 45. Maka 9/20 sama dengan 45%. Nah, itu tadi cara pertama. Lalu cara kedua, contoh soal 3/25 sama dengan titik-titik persen. Cara kedua, kita akan mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama yang hasilnya adalah 100. Maka kita lihat dari penyebutnya terlebih dahulu. Maka 25 kita kalikan berapa agar hasilnya 100? Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi 12/100. Maka 3/25 sama dengan 12%. Contoh soal kedua, 1/5 sama dengan titik-titik persen. Kita kalikan dengan bilangan berapa yang sama supaya penyebutnya 100. Berarti 5 dikali 20. Maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 20. 1 kali 20 sama dengan 20, dan 5 kali 20 sama dengan 100. Maka 1/5 sama dengan 20%. Adapun cara ketiga,
Contoh soal 4/50 sama dengan titik-titik persen. Kita lihat bahwa persen artinya per 100. Jadi 100 dibagi 50 lalu dikalikan dengan 4. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Terus 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka 4/50 sama dengan 8%. Contoh soal kedua, 3/20 sama dengan titik-titik persen. Kita bagi 100 dibagi 20 sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Maka 3/20 sama dengan 15%. Selanjutnya, kita ubah persen ke pecahan biasa. Di sini sudah ada soal 62% sama dengan titik-titik-titik per titik-titik-titik. Karena persen itu per 100, jadi kita ubah 62% itu artinya sama dengan 62/100. Nah, kita perhatikan bahwa ini sudah menjadi pecahan biasa. Tinggal kita sederhanakan lagi. Untuk menyederhanakannya, kita bagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Ini bisa kita bagi dengan 2. Sama dengan 62 dibagi 2 sama dengan 31. Dan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Sehingga 62% pecahan biasanya menjadi 31/50. Contoh soal berikutnya, 75% sama dengan titik-titik per titik-titik. 75% artinya sama dengan 75/100. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bisa dibagi 5, bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 25. Maka kita pilih bilangan yang besar, yaitu 25. Jadi 75 dibagi 25 sama dengan 3 dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Sehingga 75% pecahan biasanya menjadi 3/4. Anak-anak, itu tadi pelajaran tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai mengubah pecahan biasa ke bentuk bilangan desimal. Anak-anak, sudah tahu kan pecahan biasa itu seperti apa? Selanjutnya desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditandai dengan koma. Ada 2 cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Cara pertama, mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh soal pertama, 3/10. 10 itu nolnya ada 1, artinya di belakang koma 1 angka, jadi hasilnya 0,3. Contoh soal nomor 2, 45/100. 100 itu nolnya ada 2, artinya di belakang koma ada 2 angka, jadi hasilnya 0,45, bukan 0,45. Contoh soal ketiga, 125/1000. 1000 itu nolnya ada 3, artinya di belakang koma ada 3 angka, jadi hasilnya 0,125, bukan 0,125 ya anak-anak. Cara membacanya. Lalu contoh soal keempat, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Akan tetapi, kita tetap fokusnya ke penyebut. 10 artinya di belakang koma ada 1 angka. Jadi hasilnya 1,2. Dan terakhir, contoh soal nomor 5. Kita ubah terlebih dahulu penyebut. Supaya mudah mengerjakannya seperti nomor 1 sampai 4, kita tulis terlebih dahulu
3/5. Kita kali berapa untuk menghasilkan penyebut itu 10? Ya, kita kalikan 2. Maka pembilang juga dikalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Hasilnya 0,6. Karena 10 itu nolnya ada 1, artinya di belakang koma ada 1 angka. Nah, itu tadi cara pertama. Lalu, cara kedua yaitu dengan cara bersusun. Contoh soal, 3/10. Artinya, 3 dibagi 10. Karena 3 tidak bisa dibagi 10, maka kita simpan 0 terlebih dahulu. 0 kali 3 sama dengan 0. Lalu kita kurangi 3 dikurang 0 sama dengan 3. Tambahkan 0 di belakang 3, menjadi 30. Jika kita tambahkan 0 di belakang 3, maka kita taruh koma di belakang 0 yang kita simpan tadi. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Maka artinya 3/10 sama dengan 0,3. Samakan hasilnya dengan cara yang pertama. Selanjutnya, Ibu akan mengajarkan kalian tentang mengubah desimal ke pecahan biasa. Contoh soal yang pertama, 0,8 sama dengan titik. 0,8 di belakang komanya ada 1 angka. Kalau 1 angka itu, ingat ya, per sepuluhan. Jadi 8/10. Pecahan ini belum sederhana, maka kita sederhanakan. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 2. Delapan dibagi 2 sama dengan 4, dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka 0,8 sama dengan 4/5. Contoh soal yang kedua, 0,25 sama dengan titik. 0,25 di belakang koma ada 2 angka. Kalau 2 angka di belakang koma artinya per seratusan. Jadi 25/100. Pecahan ini belum sederhana, maka kita sederhanakan lagi. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira berapa ya? Ya, pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi dengan 25. Jadi, 25 dibagi 25 sama dengan 1, dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka, 0,25 sama dengan 1/4. Lalu, contoh soal yang ketiga, 0,375 sama dengan titik. 0,375 di belakang komanya ada 3 angka. Kalau 3 angka di belakang koma artinya per seribuan. Jadi 375/1000. Pecahan ini belum sederhana, maka kita sederhanakan lagi. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 125. Nah, anak-anak bisa bertahap ya membaginya. Bisa dibagi 5 terlebih dahulu atau 25 dan seterusnya hingga hasilnya merupakan hasil yang paling sederhana. Karena Ibu di sini ngambil 125, jadi 375 dibagi 125 sama dengan 3, dan 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Jadi 0,375 sama dengan 3/8. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp ya anak-anak. Dari berbagai penjelasan yang Ibu sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Mengubah pecahan biasa ke bentuk persen itu ada 3 cara, yaitu mengkalikan pecahan dengan persen atau per 100, mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama yang hasilnya adalah 100, dan
Mengkalikan silang persen dikali penyebut dibagi pembilang. Kesimpulan yang kedua, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal itu ada dua cara, yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara bersusun. Jadi anak-anak, ibu harapkan kalian memberikan kesimpulan pada catatan kalian dan dikumpulkan ke ibu. Karena itu merupakan salah satu bentuk kehadiran kalian pada hari ini. Jika kalian tidak mengumpul atau tidak mengerjakan, artinya ibu anggap kalian tidak hadir. Mengerti ya anak-anak? Anak-anak, ibu akan memberikan soal latihan atau pekerjaan rumah. Tolong dikerjakan ya. Ibu ingin menyampaikan cara pengumpulan tugas si anak-anak. Tolong disimak dan didengarkan ya. Kalian minta tolong kepada orang tua kalian untuk memotokan jawaban kalian dan dikirimkan ke nomor WhatsApp ibu. Beserta kirimkan ringkasan yang telah kalian buat mengenai materi hari ini. Anak-anak, ibu sedikit menyampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, istilah persen sering kita temui pada jual beli seperti pasar, mal, toko, dan lainnya. Persen digunakan untuk menyatakan diskon suatu produk. Maka dari itu, kita perlu belajar bersama-sama untuk memahami materi hari ini. Dan ibu selalu mengutip kata-kata tokoh dunia, salah satunya Nelson Mandela. Dia berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berdoa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf jika terdapat kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Ibu Putri Amelia. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.